Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan rombongan diajak untuk berjalan-jalan di sekitar Madinah, guys. Yaitu diajak mengelilingi sebuah masjid yang namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, mengelilingi ini merupakan serangkaian masjid yang ada di sekeliling Masjid Nabawi yang letaknya berada di Jalan As-Salam Al-Manakah, Madinah. Tepatnya sekitar 290 meter sebelah barat Masjid Nabawi, guys, dan berjarak 122 meter dari Masjid Al-Gawamah. Mari kita simak paparan dari Mutawi Bapak Haji Faisal, guys. Tidak kan, yang disuruh untuk menggantikan Rasulullah mengimani siapa? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, oleh karena itu yang patut menggantikan Rasulullah bukan masalah dari Ansor, bukan masalah dari Muhajirin, tapi yang ditunjuk oleh beliau. Makanya akhirnya semua sepakat bahwa yang melantik yang dilantik setelah Rasulullah menjadi khalifah Rasyidin pertama kali yaitu Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau bisa yaitu di mana di Salimah dari Sabu. Nah, tempat tersebut akhirnya dirawat lalu dijaga sebagai kenangan pertama kali Islam mempunyai khalifah yang sampai turun-temurun menjadi kerajaan-kerajaan. Jadi setiap zaman itu punya khalifah. Jadi pemersatu negara Islam, pemersatu agama Islam. Jadi agama Islam ini punya kepala. Nah, pada saat orang-orang Eropa, yaitu orang-orang Kristen yang mempunyai simbol salib, mereka berpikir Islam ini kuat karena mereka bersatu dan mempunyai kepala. Kepalanya ini kita harus, meskipun kita tidak bisa melakukan secara total, tapi kita bisa. Dan akhirnya mereka dengan segala cara menjempur kerajaan khalifah terakhir yaitu Turki Utsmaniyah yang berada di Turki. Nah, pada saat Turki kalah maka Islam dan sampai sekarang ini masih Turki satu-satu, masih Turki satu. Nah, dengan janji-janji Allah dan Rasulullah maka nanti pada saat Imam Mahdi datang akan segala Islam. Tapi kapan itu akan datang kita tidak tahu karena itu adalah salah satu tanda-tanda yang kita semua tanda itu dan nantinya di hari di mana kita sama belajar di kota Madinah ini diberi kesehatan, Amin. diberi keselamatan, Amin. diberi usahakan untuk menjaga kesehatan utamanya jarak hotel atau cuaca hotel kita ini menjadi kendala kita karena perjalanan. Jadi Masjid Ali bin Abi Thalib ini sengaja dibangun untuk mengenang perjuangan sang khalifah, sahabat keponakan sekaligus menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Ali bin Abi Thalib. Pada saat wafat, beliau buka lagi, kurang lebihnya Rasulullah paling saya ini bidangnya ini ahli ini. Jadi kalau ini lewat ini jadi semua sahabat bisa bertanya dari orang-orang Eropa, dari orang-orang ini dia bisa menjawab karena saking sulitnya jebakan-jebakan pertanyaan dari orang-orang kafir. Maka yang bisa menjawab siapa? Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah. Tapi tidak serta-merta beliau langsung menjawab. Beliau pada saat diuji dites sama orang-orang kafir itu pernah membawa jubahnya Rasulullah. Jubahnya Rasulullah kurang lebih ada 11 tambal.
ditambah karena bolong. Jadi supaya tidak bolong ditambah. Dan itulah jawabannya Rasul. Dan beliau memasang jubah tersebut lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah pada saat itu yang saya pernah lihat diceritakan oleh kiai saya, ada dari orang Kristen dia menjawab, coba sebutkan salah satu surat yang apabila engkau ada di kitabmu maka aku akan masuk Islam. Surat itu tidak ada 7 huruf padanya. Salah satunya apa ya? Za. Salah satunya za dan beberapa huruf hijaiyah. Dan itu surat itu nanti akhirnya dibaca diulang-ulang. Ternyata surat itu adalah surat Al-Fatihah. Dan jawabannya sangat mudah. Tapi karena pertanyaannya yang sangat sulit, tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya pada saat itu pertanyaan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun tidak bisa menjawab. Lalu dipanggil siapa? Dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu Sayyidina Abi Thalib menjawab dengan serta-merta dengan ilmu yang beliau dari Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan seperti itu kepada beliau. Akhirnya raja tersebut akhirnya masuk Islam gara-gara pertanyaan jawabannya. Nah ini dikatakan setelah rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka pada saat beliau beliau menikah lagi, beliau tidak enak sama Rasulullah dan Abi, karena selama menikah dengan Siti Fatimah, beliau tidak pernah menduakan Abi. Sebagaimana siapa Rasulullah pada saat dengan Siti Khadijah tidak pernah menduakan Siti Khadijah. Nah setelah beliau wafat, istrinya wafat, nah itu aja berlaku. Yang enggak maksudnya di Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau pada saat Sayyidatina Fatimah wafat, nah, akhirnya beliau buka lagi, kurang lebih punya tiga istri. Ya siapa sih yang nggak tahu nama sepupu Rasulullah paling alim alam di antara semua sahabat. Sampai Rasulullah mengatakan, saya ini bidangnya ini alim tertinggi. Jadi kalau ini lewat ilmu itu kemampuan hadisnya. Jadi semua sahabat bisa ditanya dari orang-orang Eropa, dari orang-orang ini dia bisa menjawab. Karena saking sulitnya jebakan-jebakan pertanyaan dari orang-orang kafir, maka yang bisa menjawab siapa? Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah. Tapi tidak serta-merta beliau langsung menjawab. Beliau pada saat diuji dites sama orang-orang kafir itu pernah membawa jubahnya Rasulullah. Jubahnya Rasulullah kurang lebih ada 11 ditambah karena bolong. Jadi supaya tidak bolong ditambah. Dan itulah jawabannya Rasulullah. Dan beliau memasang jubah tersebut lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah pada saat itu yang saya pernah lihat diceritakan oleh kiai saya, ada dari orang Kristen dia menjawab, coba sebutkan salah satu surat yang apabila engkau ada di kitabmu maka aku akan masuk Islam. Surat itu tidak ada 7 huruf. Salah satunya apa ya? Za. Salah satunya za dan beberapa huruf hijaiyah. Dan itu surat itu nanti akhirnya dibaca diulang-ulang. Ternyata surat itu adalah surat Al-Fatihah. Sebenarnya jawabannya sangat mudah. Tapi karena pertanyaannya yang sangat sulit, tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya pada saat itu pertanyaan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun tidak bisa menjawab. Lalu dipanggil siapa? Dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu Sayyidina Abi Thalib menjawab dengan serta-merta dengan ilmu yang beliau dari Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan itu ada. Akhirnya raja tersebut akhirnya masuk gara-gara pertanyaan jawabannya. Dan ini dikatakan setelah rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka pada saat beliau beliau menikah lagi, beliau tidak enak sama Rasulullah dan Abi. Karena selama menikah dengan Siti Fatimah, beliau tidak pernah menduakan Abi. Sebagaimana siapa Rasulullah pada saat dengan
mendoakan Bibi Khadijah. Nah setelah beliau wafat, istrinya wafat, nah itu azan dalam yang nggak maksudnya Setelah mendengarkan penjelasan tentang Masjid Ali bin Abi Thalib, kita juga mendengar paparan tentang Masjid Gamamah. Masjid Gamamah adalah salah satu masjid yang memiliki sejarah penting bagi umat Islam, guys. Masjid ini terletak kurang lebih sekitar 300 meter di sebelah barat daya Masjid Nabawi, kota Madinah, Arab Saudi. Kata Gamamah artinya awan atau mendung. Jadi masjid ini diberi nama Gamamah karena pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimintai oleh penduduk sekitar Madinah yang sedang mengalami kekeringan agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan kepada mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak penduduk sekitar ke tempat untuk melakukan sholat istisqa dan berdoa hingga akhirnya memicu berkumpulnya awan atau gamamah di langit Madinah pada saat itu, lalu turunlah hujan. Nah, ini Masjid Gamamah, guys. Alhamdulillah di belakang saya ini adalah Masjid Awan sebagai suatu peringatan pada zaman Rasulullah. Ini merupakan suatu mukjizat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, salah satu sahabat Nabi, juga mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak penduduk sekitar Madinah pergi ke musola atau tanah lapang tempat sholat untuk melakukan sholat istisqa. Nah, selanjutnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sembari menghadap ini lokasi atau Masjid Gamamah itu, guys. Untuk selanjutnya kita dengarkan paparan dari mutawif kita, Bapak Haji Faisal. ini adalah kubah hijau, itu adalah di bawahnya kubah hijau adalah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat beliau Abu Bakar, dan yang kedua di bawah kubah hijau itu, lalu di bawahnya yang Assalamualaikum ya Habiballah warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa annaka abduhu wa rasuluh wa asyhadu annaka anisalata wa abdailahita wa nasohta an umma ada anta fi sabilillah wa sallallahu alaika sholatan daimatan la yaumiddin Allahumma wa basu mahqaman mahmudan alladzi wa'adda innaka la tuhlibul mi'ad. Assalamualaikum ya Abu Bakrin As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Utsman bin Affan. Assalamualaikum ya Ahlal Baqi Arwauqat. Al-Fatihah. Demikian video yang saya liput kali ini tentang
tempat-tempat bersejarah di seputar Masjid Nabawi guys. Semoga bermanfaat. Maafkan jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.